Saya mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sohibul Bait, keluarga besar Pak Haji Ishak, mudah-mudahan acara malam hari ini sampai dengan selesai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah para alim ulama, kelihatan dari mukanya saya paham sama orang Bintara, ikan sepat, ikan gabus matinya pada ngampar. Lebih cepat, lebih bagus, makin malam perut rasanya makin banyak yang nyaut, berarti banyak sama orang Bintara. Satu guru rasa-rasanya, jadi saya nggak perlu banyak, apalagi tadi guru kita udah menyampaikan. Nggak layak rasanya kalau guru menyampaikan, murid harus mengulas apa yang beliau sampaikan. Sekedar rasa hormat saya kepada keluarga besar Pak Haji Ishak dan nanti ada kawan saya Ustaz Syukron Abbas. Saya kira hanya sebatas silaturahmi saya kepada keluarga besar yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan silaturahmi Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal untuk bekal hidup dan ibadat. Karena itu yang Rasulullah berikan jaminan, man arada an tajliba fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Orang yang pengen rezekinya gampang, umurnya panjang, rajin-rajin silaturahmi ke rumah saudaranya. Ini jaminan yang Rasul berikan kepada kita. Maka kita datang malam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah silaturahmi satu dengan yang lain. Kita yakin Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, min dari dunia ila daril akhirah. Yang kedua, salawat teriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada beliau Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah, para alim ulama, para asatidz, para kiai, saya teringat ketika ngaji dengan Abuya Rahmatil Abrar birahmatil hayyul qayyum almarhum almaghfurlah Allahumma yarham Kiai Haji Dr. Andes Saifuddin Amsir. Pada waktu itu ngaji Ba'da Zuhur. Kitab yang dibaca karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kitabnya Mizanul Kubra. Beliau mengatakan begini tentang pernikahan, itu yang saya dapat dari beliau. An-nikahu nisful ibadah. Nikah bagian setengah dari ibadah. Kata beliau, kalau saya salah berarti beliau yang menyampaikan itu dan saya salah dengar. Maka beliau mencontohkan begini, saat itu seorang pemuda ketika dia sholat sunat 2 rakaat belum punya istri dibalas 20. Kata beliau, begitu punya istri 2 rakaat dibalas 70. Kata beliau, anak muda belum punya bini sholat sunat dibalas 20. Begitu punya istri dibalas 70. Satu istri. Itu jangan dipanjangin, itu mau pendapat saya gitu. Artinya apa? Coba lihat bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan yang pertama nilainya ibadah. Maka dalam rumah tangga semuanya ibadah. Coba bayangin. Sampai kepada hal yang sangat prinsipil, hal yang sangat sensitif. Coba bayangin, Al-Quran bicaranya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bayangin ayat ini dengan lembutnya, persoalan yang sangat pribadi tapi masuk ke dalam ranah Al-Quran. Dan itu menjadi ibadah. Tidur sama bini kan begitu bahasanya, udah dihitung ibadah. Masya Allah, Islam sampai segitunya. Maka kata beliau, an-nikahu nisful ibadah, nikah bagian dari ibadah. Maka setiap kita mendoakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah tadi udah dibahas sama guru kita tentang ketenangan. Coba bayangin, orang berumah tangga, setiap orang berumah tangga pasti punya masalah. Kagak ada masalah. Anak muda dia punya demenan, terus dia ngelamar mikirin masalah. Abis ngelamar tambah masalah. Begitu abis nikah nambah lagi masalahnya. Semua serba masalah kata beliau tuh. Maka semua itu kunci dalam rumah tangga cuma 2 ayat yang disampaikan sama Buya pada waktu itu. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu
bisabri wassalah. Itu doang tuh. Maka rumah tangga kalau pengen aman, pertama kudu sabar, kata beliau. Kenapa? Menyatukan dua suami istri yang berbeda. Dari situ tuh, coba bayangin Pak, ketika kita nyaksiin pada waktu itu ada pernikahan almarhum Kiai Munzir Tamam. Waktu itu beliau jadi saksi tuh, yang sempat kita dengar ketika kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimaharil malkur naqdan. Maka kata beliau, ketika cukup dengan kalimat qabiltu, saya terima. Maka di situ tanggung jawab seorang laki-laki kepada istrinya udah mencakup dunia sampai akhirat. Kalau dia udah terima, maka tanggung jawab perempuan bukan lagi pada orang tuanya, tapi pada kita sebagai suaminya. Yang pertama, kalau istri enggak sholat, maka yang dosa suami, kan begitu urusannya. Kalau istri buka aurat, maka yang dosa suaminya. Coba bayangin, jelek bagusnya seorang istri tergantung bagaimana lakinya. Orang sebut, coba Pak bayangin, bininya siapa itu? Yang mana? Itu yang suka ke warung pakai jilbab putih, ajer banget sama orang. RT itu bininya. Pantes ya, orang lakinya RT. Yang jilbab kuning yang suka ngaji hari Jumat, RW bininya. Orang sebut Pak lakinya. Itu yang suka pakai celana pendek, yang kau sing lihat orang hitam rambutnya pendek suka ngomongin orang, bininya siapa itu? Gue menajis banget punya bini begitu. Hansip, huruf, masih kesebut Pak tuh laki. Coba bayangin, kalau lakinya RW, bininya kesebut BRW, begitu bukan? Kalau lakinya lurah, dia kesebut tuh bini lurah. Maka jelek bagusnya bini tergantung kita ada laki. Itu intinya yang pertama tuh kata Buya tuh. Kira-kira mampu nggak kita? Itu urusannya. Ngajarin bini. Maka ketika tunkahul mar'ah, ada kan hadisnya tuh, dinikahi perempuan itu karena 4 faktor, begitu nggak? Yang pertama kali disebut li jamaliha, karena kecantikannya. Nyari bini tong yang rada cakepan. Orang kampung ngomongnya gampang tuh, Betawi. Metik buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan, kata orang Betawi tuh. Metik buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini yang rada setimpal biar kagak malu dibawa. Nah, iya begitu Bang, maksudnya itu orang Betawi tuh. Li jamaliha, karena kecantikannya. Kenapa kecantikan yang pertama? Tiap hari ketemu kita, waya apa aja kalau kelihatannya cakep kan enakan dikit. Ilah bini Bang, coba lihat bini Bang, tiap hari kita keluar ketemu dia, kita masuk, kita pergi ketemu dia, kita pulang. Lah kalau cakep kan mendingan dikit Bang. Kita bawa ini, kadang-kadang punya bini lawat aja malu, jadi kita buang layar pakai kuat malu. Padahal mendingan punya bini jelek Bang sama bini cakep. Kalau punya bini cakep kita jadi cemburuan, kepikiran. Tapi kalau jelek, abang ke pasar, abang ajang, bini abang naik motor, nyampe di pasar, begitu pulang belanjaan udah naik, bini belum naik, ketinggalan di pasar Bang. Nyampe di rumah anak nanyain lah, "Mak kemana Pak?" Wah Allah, kita balik lah, ada Bang di parkiran lagi nyengir aja, kagak ada yang godain, kagak ada yang bawa. Emang nggak apa Bang? Iya, jadi Bang tuh sampai tapi kalau punya bini cakep, tapi faktor jangan kecantikan, karena kecantikan bisa hilang, begitu bukan? Ya, yang kedua lima liha, karena hartanya. Yang ketiga linasabiha, karena keturunannya. Udah cakep, bandanya banyak, keturunannya bagus. Baru yang keempat, coba lihat lidiniha. Kenapa lidiniha yang terakhir, bukan lidiniha yang awal? Di antara 3 ini bisa hilang, tapi kalau agama nggak bisa hilang, itu persoalannya. Maka fadfar bidzatid taribat yadak, pilih yang ada agamanya, maka bakal gampang ngurusinnya, begitu bukan? Tuh Bang, biarin bini kita cakep, kaya, asal soleha, begitu bukan? Nah, itu kan urusan agama Bang. Coba lihat, kaya, cakep, soleha. Cuman kan dari 100 perempuan gak ada atuh yang begini. Ada kadang-kadang cakep merugul, yang parah udah jelek miskin ngadat mulu, ini yang kita bidanta urusan, begitu nggak? Ini yang kita jadi pegel nih. Maka taribat yadak, coba bayangin Bang, dalek bagusnya seorang laki bini tergantung lakinya. Maka kalau pengen punya bini solihah, ad-dunya mata wa khairul mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan
istri yang solihah. Makanya kalau pengen punya bini yang solihah, sering-sering beliin. Nah, iya, perhiasan modalin, artinya bang, jangan pelit sama bini, kan itu urusannya. Bagaimana bini mencakap kalau kagak dimodalin? Bagaimana bini mengaji kalau kagak diongkosin? Ada ibu-ibu ini girang dia bang kalau dengar ceramah saya. Lah iya, kitanya jangan pelit sama bini, jangan pelit sama bini. Kasih sehari berapa duit biasanya ngasih uang belanja? 100.000. Kasih bang 1 juta. Neneng uang belanja buat lu 1 juta. Pingsan bini kita bang. Dua Allah bang, banyak amat ini. Begitu dia bangun nanya lagi, ini buat saya bang, ambil buat lu semua. Gue mau kawin lagi, mati bang bini kita. Tuh, urusannya karena kitanya bang yang pelit. Maka kata Profesor Dr. Arif Rahman Hakim, baca tuh dalam tulisannya, beliau pernah menulis ketika konsep sakinah mawaddah warahmah yang pertama kalamun layyinun, kata beliau Profesor Dr. Arif Rahman Hakim, pakar pendidikan anak. Tuh dia nulis tuh, yang pertama kalamun layyinun, rumah tangga kalau pengen tenang ngomong yang rada enakan. Tuh persoalannya. Maka abang biasanya kalau siang nih misalnya ngojek ke pangkalan, jam 12 WA bang bini. Kalau ngomong kagak berani WA ada. Say, masak apa hari ini? Ku ingin makan siang bersama dirimu. Tunggu dan nantikan aku di depan pintu layaknya seorang tamu. Kita WA bang bini banyak, balasnya begitu doang, pret. Bab kitanya jarang ngomong enak. Kitanya yang jarang ngomong enak sama bini. Kalau nyuruh aja kagak pernah minta tolong. Yang pernah naik pesawat, kan sering naik pesawat tuh. Coba lihat bang pramugari ngomong apa gimana? Wah ilah itu pramugari kenal kagak, kita bagi duit kagak, sekalinya ngomong sampai lemes kita dengarnya. Bapak mau minum apa pak? Susu, teh, apa kopi? Biar nanti saya ambilin. Bini kita bukan bang, kita bagi duit kagak pernah. Ketemu baru itu segitu enak kan ngomong. Bini yang tiap hari ketemu, duit kagak boleh meleng. Apa pernah melongo-melongo? Kita ditanya, ngerti melongo? Ngomong, sekalinya kita lagi diri di teras, niatin hujan melongo, pakai celana, kagak pakai kaos, bahasa Jepangnya meleding. Tuh bang, kalau Betawi itu pakai celana enggak pakai kaos namanya meleding bang. Hah? Kalau enggak pakai kaos enggak pakai celana PA. Lah, kita lagi diri bang di teras niatin hujan, longo, bini dari belakang bang ngekepin kita dipeluk. Wah kaget kita bang, kan main kita pikirin, waduh sekalinya ngomong begitu doang di kuping dikit, beras habis. Begitu bang, brengsek. Yang pertama tuh sakinah, ketenangan. Jadi kalamun layyinun menurut Profesor Dr. Rahman Hakim menjadi kunci dari segalanya. Kenapa omongan yang paling enak? Biar makan kagak ada launya, tapi kalau ngomongnya enak, kan main. Cuman ayam bakar doang sama sambal sama sayur asem sama tempe sama tahu sama jantung kembang pisang yo sama kangkung ditumis tapi ngomongnya enak kan main kita makannya begitu bukan? Nah iya, laki pulang ngojek bilang apa bang, romanya lemas banget, ngojek agak dapat pisan, yang sabar bang, rezeki Allahnya ngatur. Mungkin hari ini kita nggak dapat rezeki tapi besok kita bakal jadi orang kaya. Kerjakan sholat, jangan lupa minta sama Allah bang. Bini kita kalau begini bang kita pulang bang. Ini kan kita kagak begitu kita pulang. Lah ngapa Bang Roman merengut aja, narik kagak dapat bisa, lu yang tolol. Kita ditolol-tololin dah. Sebenarnya kan kita bukan takut sama bini, bukan, begitu bukan? Bininya kebutuhan berani sama kita. Jadi kita yang mundur. Ya kadang-kadang kita sama nyak takut sama nyak berani. Nyak sama nyak. Nyak kan nyampur sama kita tinggal nyak. Berani sama nyak nyaut-nyaut. Ji, ngapanya? Gue pengen makan sate Ji, tungguin ya, jangan berisik. Diam-diam di sini. Berangkat lakinya pakai kain, kayak kos oblong duit dikuntel di kain. Jalan ke depan beli sate 10 tusuk buat nyanya makan. Begitu balik bininya tulak pinggang depan pintu. Apaan itu bang lu beli? Sate, nyak pengen makan sate. Tidur bang menyalo aja tidur sama gua. Lakinya diam aja dikata gitu, gua kata lu nggak mau kali. Lelaki dibentak sama bini, waduh bang, kiamat nih urusan. Jangan takut sama bini bang. Ini kita yang nyari duit masih kita takut sama bini.
Wah bang nih, makanya kalamun lain ngomong yang enak kalau mau bini. Bener tadi kata guru kita tuh. Wah ilaha illallah, omongan yang penting bang. Kalau nggak berani ngomong WA kagak berani juga. Modar jadi laki lah takut tuh. Situ bang omongan tuh, coba lihat. Biarin bang, emang rezeki kita segitu. Begitu nggak? Kalau kaya mau keturunan, begitu bukan? Kalau bapaknya kaya ya anaknya kaya bang. 1000 kali kita minta kaya, emang dapat mantu orang miskin kita mau kata apa? Biarin bang, udah yang penting kita doain aja dah. Tuh enak tuh bini ngomong begitu tuh. Biarin lu ngojek, udah berangkat lu ngojek bang, gue doain nih biar dapat 10 juta. Laki ngebut kencang banget tuh. Berangkat jam 8, jam 12 pulang bodi 10 juta, motor kemana bang? Coba lihat, kalamun lain menjadi kunci perkataan yang enak begitu kalau ngomong gitu. Duit cuma segini neng, alhamdulillah bang, gue bantuin lu nyari duit bang, nggak cukup lu ngojek aja, gue bantuin. Sekarang gue bantuin lu kerja, gue mungutin botol aqua di tempat orang hajatan. Tuh bini kita bang, saking belain kita tuh, mungutin aqua bang di tempat orang hajatan. Begitu ditimbang dapat 10 juta. Kaget laki, ini banyak amat, tenda, salon saya bawa semua bang. Lu berarti nyolong ini bocah. Dari coba kalamun lain. Konsep yang pertama, kata beliau ngomong yang enak. Itu konsep ada 3 bang, cuman pertama aja itu udah kemalaman saya paham. Abang nyatin muka saya bocah lama amat sini segala apa jadi ngomongin. Saya ngerti bang, kelihatan dari mukanya. Sama orang Bintara sama orangnya satu guru. Jadi paham satu aja dulu. Itu juga kalau kita sering ngomong enak sama bini, rumah tangga nggak bakal terjadi apa-apa. Kenapa orang sekarang pada ribut? Karena banyak medsos. 27 pertempuran di Timur Tengah terjadi karena medsos. Coba bayangin. Coba tuh bang, orang zaman sekarang lebih banyak berdoa di medsos ketimbang di sejadah. Facebook ditulis, ya Allah, laki saya nggak pulang-pulang, ya Allah, ini kemana ya Allah. Emang Allah baca Facebook? Status ditulis kadang-kadang pengajian maulid di rumah Pak Haji Ishak, OTW, WKWK. Berangkat kagak nih orang, letak aja di rumah. Begitu kebanyakan kita sekarang pada main sekolah. Bocah coba lihat zaman sekarang, di mana sekolahnya? Di rumah daring, bapaknya mamanya, anaknya daring, bapaknya mamanya darting. Darah tinggi, ngomel mulu tuh bocah diajarin. Coba lihat, bocah sekolah pagi dibangunin diupiak-upiak. Begitu bangun yang ngerjain kerjaan sekolahan siapa? Emaknya. Saya kan guru. Tuh bocah bang diajarin, la ilaha illallah, sampai bocah ngadu bang, ngasih tulis buku tulisan sama saya tuh bocah. Ustadz baca surat dari saya, kita baca bang, tulisannya begitu doang. Ternyata ibuku lebih galak dari guru di sekolahan. Itu bocah diajarin bang sama emaknya. Coba lihat, kan yang ngajarin anak emak bang, kita jarang ngajarin bocah begitu bukan? Itu bocah begitu diajarin, neng ingetin neng ya, 2 kali 3 6 neng ya. Ntar mah pulang dari warung matanya lagi. Begitu pulang dari warung nih emaknya nanya, berapa neng? 2 kali 3 5 6 neng ya, ingetin neng ya. Masih pelan bang ngomong. Ntar mak dari dapur mama tanya lagi ya, berapa neng? Dari dapur nanya lagi balik, 2 kali 3 berapa neng? 5 6 neng ya, 6 neng ya, ingetin neng. Mulai yang rada melotot dah. Bocah dipelototin emaknya nangis. Emak ngeliat anak nangis ngikut nangis. Lo nangis bareng, datang bapaknya ngikut nangis bertiga. Udah payah bang, sekarang bocah pelajaran akhlakul karimah udah kagak ada nih. Bagaimana ngajarin akhlak coba saya tanya. Sekolah begini urusannya kagak danda. Maka dari sini nih, bagaimana mereka bisa menciptakan sakinah, mawadah, warohmah kalau dari kecil yang diajarin urusan ini. Kita ngeri ini. Konsepnya ada di mana? Majelis taklim. Ngaji dah, tinggal ngikutin guru-guru kita. Begitu bukan? Belajar sama guru kita. Mudah-mudahan rumah tangga semua kita bukan cuma yang baru tapi yang lama jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang pada akhirnya acara malam hari ini Bang Haji Ishak sampai dengan selesai semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diniatkan hajat dari Sahibul Bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.